Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rusdiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa STIT Al-Ansar Tanjung Selor dengan NIM 2025110106. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai psikologi pendidikan Islam dengan tema ilmu jiwa dan nilai-nilai Quran. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Islam memandang jiwa manusia dan bagaimana ilmu ini diaplikasikan untuk membentuk generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Mari kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada konsep dasar, sejarah, dan tujuan. Psikologi pendidikan Islam mempelajari perilaku peserta didik berdasarkan ilmu psikologi dan nilai-nilai Islam. Pada halaman ini, kita perlu memahami apa yang menjadi konsep dasar dan landasan dari psikologi pendidikan Islam. Berbeda dengan psikologi Barat yang umumnya hanya berfokus pada perilaku yang tampak, psikologi pendidikan Islam mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan dengan mengacu pada aspek spiritual jiwa. Landasan utama ilmu ini berdiri di atas tiga pilar, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber petunjuk utama mengenai hakikat penciptaan jiwa manusia. Dan yang kedua ada hadis, yaitu panduan praktis dan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Dan yang terakhir ada ijtihad, yaitu analisis dan pemikiran para ulama kontemporer yang menyelaraskan perkembangan ilmu jiwa modern dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, jika kita menengok sejarah Islam, Islam memiliki tradisi yang sangat kaya dalam kajian psikologi. Di sini saya akan merangkum tiga tokoh besar yang memiliki kontribusi yang luar biasa. Yang pertama itu ada Ibnu Sina yang mempelopori kajian kesehatan mental dan hubungan antara jiwa dan raga atau yang sekarang kita kenal dengan istilah psikosomatik. Psikosomatik. Dan yang kedua ada Al-Ghazali, maestro yang menekankan konsep tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter murid. Dan yang terakhir, dari era modern, kita mengenal ilmu zakiyah derajat. Tokoh psikologi Indonesia yang sukses mensinergikan psikologi Barat dengan kesejahteraan mental Islam. Sekarang, bagaimana perkembangan seorang siswa dipengaruhi menurut pandangan Islam? Di sini kita bisa melihat adanya interaksi antara dua faktor utama, yaitu faktor yang pertama adalah keturunan. Dalam Islam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa potensi dasar yang suci dan bakat dari Allah. Namun, potensi ini tidak akan tumbuh maksimal tanpa adanya faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan, yang mencakup peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menjaga keseimbangan faktor psikofisik ini, memastikan perkembangan biologis mereka berjalan selaras dengan kesiapan mental belajarnya. Di slide ini kita bisa melihat teori dan proses belajar dalam perspektif pendidikan Islam. Islam tidak menolak teori Barat, melainkan menyempurnakannya. Kita melihat aspek behavioristik sebagai perubahan tingkah laku nyata yang terbimbing. Kemudian, aspek kognitif, yaitu pemrosesan informasi dengan memaksimalkan fungsi akal yang dianugerahkan Allah, serta aspek humanistik yang sangat menghargai manusia sesuai fitrahnya. Satu hal yang khas dalam Islam adalah perhatiannya terhadap peran memori.
Islam sangat menghargai kekuatan hafalan, namun kekuatan ini harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam sehingga ilmu tersebut dapat diamalkan. Di sini juga kita membahas dinamika antara karakteristik siswa dan guru di era modern. Seorang guru dituntut untuk menjadi sosok yang kreatif dan inovatif agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Guru juga harus peka karakter, memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri, dan yang paling utama yaitu guru harus memposisikan diri sebagai sosok yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan secara kognitif, tetapi juga mendidik dan menyucikan jiwa murid-muridnya. Lalu, bagaimana metode pengajaran yang efektif menurut psikologi Islam? Ada tiga strategi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama ada keteladanan. Ini metode paling ampuh karena guru harus menjadi role model atau contoh hidup bagi siswanya. Yang kedua ada pembiasaan, yaitu membentuk karakter mulia melalui rutinitas positif yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan yang ketiga adalah diskusi serta praktik. Metode ini adalah metode yang merangsang keaktifan intelektual yang mengasah kemampuan motorik anak agar mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Berikutnya ada intelijensi dan proses belajar. Di sini menekankan bahwa konsep kecerdasan dalam Islam bersifat sangat holistik, melampaui sekadar angka atau skor kognitif semata. Ada tiga kecerdasan yang harus tumbuh seimbang. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, agar siswa tajam dalam menganalisis dan memecahkan masalah keduniawian. Dan yang kedua ada kecerdasan emosional, agar siswa memiliki rasa sabar, empati, dan kontrol diri saat berinteraksi dengan sesama. Dan yang tertinggi adalah kecerdasan spiritual, yang kesadaran penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidupnya. Tiga hal inilah yang membentuk manusia seutuhnya. Selanjutnya, di sini ada emosi dan motivasi belajar. Pada slide ini, kita melihat bahwa emosi sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Islam menawarkan konsep manajemen emosi yang luar biasa melalui penanaman sifat sabar, syukur, tawakal, dan zikir untuk menenangkan hati yang gelisah saat belajar. Di sisi lain, kita juga harus membangkitkan motivasi belajar siswa. Motivasi terbaik adalah motivasi intrinsik, yaitu nilai tulus dari dalam hati untuk menuntut ilmu demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas guru adalah mendukungnya dengan motivasi ekstrinsik melalui penciptaan lingkungan kelas yang kondusif dan pemberian apresiasi yang tulus. Pada slide ke-8 ini membahas tentang berpikir, berbahasa, dan tingkah laku sosial. Kita melihat buah dari pendidikan Islam dalam kehidupan sosial. Hasil akhir dari psikologi pendidikan ini tercermin dari dua hal. Yang pertama, cara berbahasa, di mana bahasa menjadi alat komunikasi sekaligus cerminan kesantunan berpikir murid, atau yang dalam Al-Quran disebut dengan perkataan yang lemah lembut. Dan yang kedua ada akhlak sosial, di mana pendidikan berhasil membentuk karakter siswa yang peduli, peka, dan membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya. Seperti sebuah kutipan indah, yaitu pendidikan Islam membentuk insan yang cerdas akalnya, mulia budinya. Dan yang terakhir ada penerapan psikologi pendidikan Islam yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama memahami karakter peserta didik, menentukan metode belajar yang sesuai, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, membentuk akhlak mulia, menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, dan menyenangkan, dan yang terakhir mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
Sebagai kesimpulan, dapat kita tegaskan bahwa psikologi pendidikan Islam bukanlah ilmu yang terpisah dari iman. Ilmu ini adalah bentuk integrasi yang harmonis antara ilmu pengetahuan manusia dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya efektif dan aktif, tetapi juga holistik serta penuh dengan keberkahan bagi dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi psikologi pendidikan Islam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rusdiana MPD atas bimbingannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.